Sementara itu, pemirsa, seorang pegawai PDAM Tulungagung ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana perawatan periode 2016-2020. Berkas penyidikan telah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Tidak hanya itu, tersangka juga ditahan di Surabaya untuk memudahkan proses pengadilan. Tim kuasa hukum tersangka sendiri masih menyiapkan sejumlah bukti untuk meringankan dakwaan jaksa. Joko Haryanto, warga Desa Rejo Agung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana perawatan oleh Kejaksaan Negeri setempat. Pegawai PDAM Tirta Cahaya Agung Tulungagung ini terbukti melakukan markup anggaran biaya perawatan mulai tahun 2016 hingga 2019. Akibat perbuatannya ini, negara dirugikan hingga 1,3 miliar rupiah. Tersangka pada tahun 2016 hingga 2018 diketahui menjabat sebagai kasih bengkel teknik. Dari hasil penyidikan, tersangka melakukan markup biaya perawatan mobil PDAM. Pihak Kejari menemukan selisih anggaran hingga 300 juta rupiah. Pada tahun 2018 hingga 2020, tersangka menjabat sebagai kabak perawatan. Tersangka melakukan markup anggaran perawatan pipa hingga mencapai 900 juta rupiah. Tersangka sendiri saat ini menjalani penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya di kantor Kejaksaan Tinggi. Penahanan di Surabaya ini dilakukan untuk memudahkan proses pengadilan. Selain itu, di rutan tersebut jumlah tahanannya masih sedikit sehingga lebih aman dan terjamin. Kasus ini akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Pihak kuasa hukum tersangka sendiri saat ini masih berupaya mengumpulkan bukti yang bisa meringankan dakwaan. Menurutnya, manajemen di internal PDAM sendiri sangat tidak jelas, sehingga kasus ini harus didalami oleh tersangka. Mereka akan mencari oknum lain di PDAM yang juga bertanggung jawab atas kejadian ini. Karena kalau melihat fakta materialnya ya, ini sebetulnya banyak yang terlibat. Cuman karena tidak ada bukti formal, akhirnya itu yang harus menanggung Pak Joko sendiri. Jadi intinya seperti itu. Cuman ya kita masih berusaha untuk mencari bukti-bukti keterlibatan pihak-pihak yang harus ikut bertanggung jawab. Untuk bukti yang disiapkan sudah apa saja, Pak? Belum ada, Mas. Belum ada ya? Memang di sini manajemennya kalau melihat fakta, kalau melihat dari hasil penyidikan ya, itu mekanisme yang ada di PDAM tidak standar. Artinya tidak standar itu mekanisme yang ada itu sakar PDW lah, manajemen kalau kacang lah. Kenapa Pak? Ini Pak di pertimbangan apa Pak ke Surabaya ini Pak? Satu terkait ini Pak, kenapa kita tahan di Surabaya, karena nanti sidangnya juga di Surabaya. Nah, karena alasan keamanan, daripada nanti dari sini perjalanan jauh kan cukup kita nanti mengambilnya tersangkanya ini di rutan Kejati di Surabaya. Terus yang kedua, kapasitas rutan sana itu 70. Nah, sampai saat ini baru terisi 22. Jadi artinya sangat longgar. Karena kalau kita mau melakukan penahanan di rutan sini harus menunggu sampai perkara tersebut ingkrah atau putus. Jadi nanti kalau kita tidak lakukan penahanan kan ini juga takutnya apa? Ada sesuatu atau apa. Sedangkan padahal sebenarnya rutan sini pun terkait penanganan perkara kalau belum ingkrah itu tidak mau menerima tahanan. Makanya kita kemarin memilih opsi tetap ditahan tapi di Surabaya. Toh juga sidangnya juga di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Pak, bisa jelaskan dari awal Pak, sebenarnya kasus apa Pak yang menjerat DH ini Pak? Korupsi apa ini Pak? Terkait DH ini korupsi kegiatan perawatan di PDAM Tirta Cahaya Agung tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2019. Untuk yang kerugian negara berapa Pak? Kerugian negara kemarin 1.359 kalau tidak salah. Sekitar itulah. Tersangka sendiri dijerat dengan pasal 2, pasal 3 atau pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto pasal 64 KUHP dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV.
Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng, biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.